Suatu kondisi di mana tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi atau di atas 140/90 mmHg. Salah satu golongan obat antihipertensi adalah golongan ACE inhibitor. ACE inhibitor memiliki indikasi umum yaitu hipertensi dengan diabetes mellitus, hipertensi dengan protein urea, gagal jantung, dan pengobatan pasca infak miokard. Captopril adalah salah satu dari contoh obat golongan ACE inhibitor. Nah, captopril ini tersedia di pasaran dalam dosis 12,5 mg, 20 mg, dan 50 mg. Cara konsumsi obat captopril adalah 2 kali sehari dalam dosis 12,5 mg, diminum pada saat kosong, 1 jam sebelum makan, atau 3 jam setelah makan. Efek samping yang paling umum dari penggunaan captopril adalah batuk kering. Namun, efek samping ini dapat ditolerir dengan konsumsi air putih yang baik. Terapi non-farmakologis dari hipertensi sendiri, yang pertama, dapat menurunkan asupan konsumsi dari natrium atau garam, olahraga yang teratur, hindari rokok, dan kelola stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah, PSPA Untan tahun 2020. Kali ini saya akan mengedukasikan tentang PIO untuk penderita diabetes mellitus tipe 2. Contohnya itu seperti obat metformin. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu adalah salah satu penyakit degeneratif di mana kondisi kadar gula dalam darah itu melebihi nilai normal. Kenapa itu bisa terjadi? Karena peningkatannya kadar gula dalam darah itu disebabkan tubuh tidak dapat menggunakan hormon insulin secara normal. Sedangkan kita tahu bahwa hormon insulin itu adalah hormon yang membantu glukosa masuk ke dalam sel tubuh untuk diubah menjadi energi. Nah, untuk tipe diabetes mellitus tipe 2 ini biasanya ada gangguan di dalam pengambilan insulin. Ciri-ciri dari DM tipe 2 itu biasanya adalah mereka sering merasa lapar, merasa haus, kemudian berat badan turun drastis, dan sering merasa kesemutan serta gatal-gatal. Kemudian lama-kelamaan akan mengalami pandangan yang kabur. Indikasi dari obat metformin sendiri itu adalah untuk penderita diabetes mellitus tipe 2 yang memiliki berat badan berlebih ataupun yang normal. Untuk penderita diabetes mellitus tipe 2 biasanya itu digunakan obat metformin. Obat metformin itu adalah golongan obat biguanid. Mekanisme kerjanya itu adalah meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi produksi glukosa di hati. Dosisnya sendiri yaitu 500-300 mg per hari dengan dosis terbagi. Untuk dosis maksimalnya itu yaitu 3000 mg per hari. Untuk cara pakainya yaitu 3 kali sehari saat makan atau sesudah makan. Efek samping dari penggunaan metformin itu adalah anoreksia, mual, muntah, diare, kemudian itu bersifat sementara, kemudian nyeri perut, kemudian asidosis laktat itu jarang terjadi. Kemudian mengalami penurunan penyerapan vitamin B12, eritema, pruritus, urtikaria, dan hepatitis. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Randy Rekanto. Saya akan menjelaskan tentang pengobatan kolesterol. Sebelum itu kita harus tahu pengertian kolesterol. Kolesterol membantu tubuh memproduksi vitamin D, sejumlah hormon dan asam empedu untuk mencerna lemak. Kolesterol dalam kadar yang sesuai sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh dalam membangun sel-sel baru agar tubuh bisa tetap berfungsi secara normal. Jika kadar kolesterol terlalu tinggi, maka hal tersebut berbahaya bagi tubuh karena akan menyebabkan berbagai penyakit dan komplikasi. Salah satu obat yang dapat membantu menurunkan kolesterol adalah simvastatin. Simvastatin mempunyai indikasi hiperkolesterolurinemia pada pasien yang tidak cukup memberikan respon terhadap diet dan tindakan-tindakan lain yang sesuai. Simvastatin ini tersedia dalam bentuk tablet, dosis 10 mg dan 20 mg. Dosis simvastatin yaitu 10 mg sehari pada malam hari, disesuaikan dengan interval tidak kurang dari 4 minggu.
kisaran lazim yaitu 10-40 mg sekali sehari pada malam hari. Efek samping yang dapat muncul dari penggunaan obat ini yaitu sakit kepala, nyeri lambung, mual, muntah, diare, dan ruam kulit. Meskipun begitu, kita dapat mencegah penyakit ini dengan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Kandungan lemak dalam makanan juga harus rendah. Cobalah ganti konsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh dengan buah-buahan dan sayur-sayuran serta biji-bijian utuh agar kadar kolesterol dalam tubuh Anda tetap rendah. Menghindari merokok juga merupakan hal penting selain diet rutin dan menurunkan berat badan bagi yang memiliki berat badan berlebih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Devisa Alifian. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai penyakit asam urat. Penyakit asam urat atau dalam istilah medis yaitu GOUT adalah kondisi tingginya asam urat di dalam darah. Kadar asam urat normal pada laki-laki adalah 2,5 hingga 7,5 mg. Dan kadar asam urat normal pada perempuan adalah 4 hingga 8,5 mg. Penyakit asam urat lebih rentan terjadi pada laki-laki yang berusia di atas 30 tahun dan wanita yang telah mengalami menopause. Penyakit asam urat diakibatkan oleh makanan yang memiliki kadar purin tinggi, seperti jeroan dan daging-dagingan. Minuman yang dapat meningkatkan asam urat adalah minuman dengan kadar purin tinggi dan minuman beralkohol. Riwayat asam urat pada anggota keluarga juga dapat meningkatkan risiko penyakit asam urat. Gejala yang dirasakan adalah rasa nyeri, bengkak, serta rasa panas pada sendi, terutama pada sendi jari, lutut, pergelangan kaki, dan jari kaki. Obat yang sering digunakan dalam mengobati asam urat adalah colchicine dan allopurinol. Mengapa perlu menggunakan dua obat? Karena obat yang menggunakan colchicine adalah obat dengan pereda rasa nyeri yang dirasakan di sendi. Namun, obat colchicine hanya meredakan nyeri saja, tidak untuk menurunkan kadar asam urat, sehingga perlu diberikan obat penurun kadar asam urat yaitu allopurinol. Cara menggunakan colchicine adalah 1 kali sehari setelah sarapan, dan allopurinol diminum 1 kali sehari setelah makan malam. Di samping dengan cara mengkonsumsi obat, Anda dapat menurunkan kadar asam urat dengan cara memperbaiki pola posisi Anda, seperti mengurangi mengkonsumsi jeroan, daging-dagingan, minuman bergula seperti teh, kopi, serta menghindari mengkonsumsi alkohol. Selain itu, Anda juga dapat menurunkan kadar asam urat dengan memperbanyak mengkonsumsi air putih dan berolahraga sebelumnya. Jika kondisi nyeri Anda tidak berkunjung sembuh setelah beberapa minggu atau kondisi nyeri Anda menjadi lebih parah, maka saya sarankan untuk segera mengunjungi dokter untuk tindakan lebih lanjut. Tindakan yang cepat dapat menghindari kondisi yang lebih buruk terjadi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya Apoteker Devisa Alifian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.